Inilah saya sekarang berada di tengah-tengah pokok lengkeng yang tadi, yang rencananya saya akan melakukan pemangkasan atau pruning. Pertama-tama memang kita harus membersihkan dulu di sekitar tanaman-tanaman pengganggu atau rumput-rumput pengganggu. Dan kebetulan lengkeng dewasa yang sudah rencana saya pruning ini sudah kelihatan bersih di bawah, karena sudah tidak ada lagi rumput-rumput yang tumbuh, kecuali di luar ya. Kecuali di luar tadi masih banyak liliana yang merambat masuk sampai ke pucuk atas daripada lengkeng ini ya. Jadi cara pruningnya yang kita itu, bahan yang kita siapkan atau alat yang kita siapkan adalah alat pangkas seperti yang ada di depan saya. Ini bukan saya mempromosikan salah satu merek, tetapi standar yang kita gunakan adalah gunting pangkas seperti ini untuk melakukan pruning ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita buang dahan-dahan yang tidak produktif seperti ini. Kita buang yang di tengah-tengah. Nah, ini adalah dahan-dahan yang saya sebut tadi, dahan-dahan atau calon-calon dahan yang tidak produktif. Mengapa tidak produktif? Karena dia tumbuh di batang pokok. Jadi seperti dengan tunas air ya. Kita kenal istilahnya dengan tunas air. Nah, kita bersihkan semua ini, kita rapikan semua ini, kita buang. Kemudian kita juga buang daun-daun yang sudah tua ya. Daun-daun yang sudah tua seperti ini yang saya lakukan sekarang. Daun-daun yang sudah tua kita bersihkan, kita buang, sehingga nanti kelihatan lebih rapi tanaman ini, lebih menarik ya. Sekarang saya melakukan pemangkasan ya, seperti ini. Dahan-dahannya kita buang seperti ini. Nah, dahan-dahan yang tidak produktif, istilah kami di sini, dahan-dahan tidak produktif atau tunas air yang baru tumbuh. Dihilangkan saja itu tunas air. Mengapa? Karena itu banyak menyerap nutrisi tanah. Nah, sementara pertumbuhannya masih lama. Lebih baik kita mempertahankan saja di ujung-ujung batang yang produktif atau di ujung dahan yang produktif, cabang-cabang yang produktif, sehingga di situ nanti kita berharap bakal muncul bunga. Ya, seperti ini. Kita buang-buang daun-daun yang tidak produktif ya. Seperti ini teman-teman pencinta buah, tanaman, dimanapun kita berada. Saya melakukan pemangkasan seperti ini. Kita harus menghitung juga bahwa pada ujungnya nanti, ujung dahan maksud saya, itu kita pertahankan minimal 2 atau 3 cabang ya. Jadi kalau misalnya kita temukan nanti di ujung batang, di ujung dahan tanaman ini sampai ada 5 cabang, kita buang saja cabangnya sebanyak 2. Kita pilih yang kira-kira pertumbuhannya sehat ya. Kira-kira yang pertumbuhannya sehat. Kita perkirakan saja. Minimal kita pertahankan 2, kita buang 3. Atau kita pertahankan 3, kita buang 2 atau 1 ya. Seperti ini. Nah, kita buang. Nah, seperti ini kita buang. Ini tunas air, tidak perlu kita pertahankan ya. Dibuang saja sehingga nanti tanaman menjadi lebih rapi, penampilannya lebih menarik, dan harapannya tentu semakin banyak nanti bunga muncul setelah kita melakukan pruning. Biasanya setelah kita melakukan pruning, bunga muncul itu 6 bulan setelah itu ya. Kalau sekarang kita di bulan Maret, berarti tambah 6 bulan, berarti bulan September kemungkinan bunga akan muncul ya. Setelah kita pruning, kita melakukan pemupukan kotoran hewan
atau kohe hewan. Selanjutnya berharap masih banyak air hujan yang turun sehingga segera diserap oleh tanaman. Ya, jadi kita rapikan seperti ini, menghilangkan daun-daun yang sudah tua. Ya, nah, seperti ini. Ya. Jadi pruning dilakukan untuk itu ya, untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, tidak tumbuh secara liar saja seperti maunya dia. Seperti maunya dia, tetapi kita menginginkan tumbuh. Pruning dilakukan dengan harapan kita menginginkan tumbuh ini tanaman seperti yang kita inginkan, dan itu kita bisa lakukan, kita bisa bentuk seperti itu ya. Ini kita buang. Nah, seperti ini. Tunas air kita buang, tunas air kita buang, karena ini tidak akan produktif dan tidak akan muncul bunga dalam waktu dekat di tunas air itu ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Dan banyak, nah, seperti ini kita buang semua daun-daun kering, daun-daun kuning yang sudah tua, dan tidak, itu hanya mengambil saja sari-sari makanan dari tanah, menjadikan semakin berat beban buah batang lengkeng. Nah, seperti ini juga kita buang tanaman pengganggu ya. Nih ya. Ini iles ya, iles ini bukan porang, mirip porang tetapi bukan porang ya, banyak yang tertipu juga dengan itu. Nah, saya lanjutkan ini. Nah, seperti ini kita buang tunas muda, tunas yang ada, tunas air seperti ini. Oke, nah ikuti terus saya sampai selesai saya melakukan pemangkasan, baru saya akan perlihatkan lagi bagaimana penampilan pohon ini yang sudah dewasa ini setelah saya melakukan pruning. Ya, kita membandingkan nanti. Ya, saya lanjutkan pruningnya. Berikutnya nanti disambung dengan video selanjutnya setelah saya melakukan pemangkasan ini sampai selesai. Ya. Nah, selanjutnya kriteria dahan yang kita pruning juga, kita harus membuang dahan-dahan yang tumbuh masuk ke dalam. Ya, seperti ini. Ini ujungnya tumbuh masuk ke dalam, ke bawah. Ya, kita buang. Ya. Kita buang. Mengapa? Supaya sinar matahari bisa masuk sampai ke tengah-tengah daripada batang lengkeng kita. Ya. Jadi dahan-dahan yang arah tumbuhnya masuk ke dalam batang, memasuki area batang pokok maksud saya, itu kita pangkas saja, kita pruning saja, kita buang. Nah, seperti ini. Nah, ini juga yang di atas ini kita buang saja. Mengapa? Karena dia akarnya batangnya tumbuh masuk ke dalam ya, tapi yang tumbuh keluar sana itu kita pertahankan saja ya. Jadi dahan-dahan yang banyak tumbuh di sekitar batang bagian tengah, area bagian tengah daripada lengkeng ini kita buang semua. Jadi yang kita pertahankan adalah batang atau dahan-dahan yang tumbuh mengarah keluar ya, tumbuh mengarah keluar dalam arti keluar daripada tajuk ya kan. Jadi nanti semakin melebar ya, jadi tajuk nanti semakin melebar ya. Nanti di luar juga kita buang, kita potong juga pada ujung-ujung tajuknya itu, ujung-ujung pucuknya itu, untuk harapannya supaya pertumbuhan tumbuh kembali tunas baru, percabangan tunas baru yang diharapkan
akan muncul bakal bunga nantinya. Jadi seperti ini kita buang karena dia mengarah ke dalam. Buang ini juga. Kita pertahankan satu untuk mengurangi penggunaan nutrisi yang berlebihan pada pertumbuhan batang dan daun. Ya, kita kurangi sehingga nanti harapannya tanaman menjadi lebih terfokus untuk menghasilkan bunga. Nah, seperti ini kita buang, kita pangkas. Karena dia tumbuh ke dalam. Nah, seperti ini juga. Kita buang saja. Tumbuh ke dalam, mengarah ke pokok. Nah, sekarang sudah kelihatan, sudah lebih bersih. Kelihatan pokok. Sudah hampir tidak ada lagi dahan-dahan yang tumbuh ke dalam. Nah, seperti ini penampilannya. Nah, kemudian ranting-ranting yang kering kita gergaji saja kalau besar, ya. Kita buang saja. Begitu juga dengan ranting-ranting yang mengarah tumbuh ke tanah, juga kita akan buang. Nah, seperti ini. Nah, ada contoh satu di sini, dahan tumbuh di bagian bawah, hampir dekat dengan tanah. Nah, ini kalau kita perhatikan, dahan ini dahan yang tidak produktif. Ya, saya sebutkan tadi, dahan tidak produktif. Mengapa? Karena dia tumbuh resesif. Resesif artinya dia tumbuh tertekan karena dia berada di bawah dahan besar. Ini dahan besarnya. Ya. Nah, kriteria seperti ini sebaiknya teman pencinta tanaman atau yang memiliki kebun agar ini dipotong saja. Dipotong saja seperti ini. Nah, kita potong saja. Nah, sekarang sudah bersih. Kita potong saja agar supaya dahan tadi itu tidak saja mengambil nutrisi tanaman, nutrisi tanah yang diambil dari akarnya, toh juga tidak menghasilkan nanti karena dia resesif, dia berada di bawah tajuk besar. Jadi kita pangkas saja seperti itu jika ada seperti itu di kebun teman-teman pencinta buah yang saya hormati. Nah, setelah ini agak bersih kelihatan, tinggal merapikan ranting-ranting kecil yang ada di atasnya. Untuk selanjutnya saya akan perlihatkan performanya setelah ini.